Ada keheningan di Xian Jingfang, dan para tamu yang tadinya menyindir hampir tampak tercengang. Siapa sangka bahwa benda yang mereka salah sangka ini adalah roh sampah. Ternyata adalah roh primordial peri yang legendaris. Penampilan dan warna roh primordial peri berbeda, yang bergantung pada jalan yang dipadatkan oleh Raja Abadi di sini. Itu tidak bisa sama. Tapi ini tidak mempengaruhi lautan badai yang muncul di hati semua orang. Apakah ini benar-benar roh primordial? Saya memiliki hak istimewa untuk melihat roh primordial dalam hidup saya. Qin Pil Master dapat memilih Xian Primordial Spirit. Apakah saya tidak bermimpi? Hanya sepotong kecil Primordial Spirit. Dapatkah itu dibandingkan dengan sebongkah besar Platinum Sun Gold? Kerumunan itu terkejut. Memikirkan ejekan mereka sendiri barusan. Mau tak mau aku tersipu. Kuncinya adalah siapapun yang bisa memikirkan keberuntungan Qin Yichen akan sangat menentang surga. Dan ahli litograf juga menahan diri. Dan tangan yang memegang pisau itu gemetar. Tapi kali ini tidak disengaja. Benar-benar tidak terkendali. Sayang sekali. Untungnya, saya berhati-hati. Atau saya memotong sedikit. Dan saya khawatir saya tidak mampu menjualnya. Feng Tang menatap matanya. Dan dia tidak sabar. Pergi. Biarkan aku datang. Untuk waktu yang lama di Jingfang, Feng Tang secara alami membuka kristal. Setelah mengusir kalsiter dan duduk di depan roh primordial, Feng Tang merasa gugup untuk sementara waktu. Setelah bernapas dalam-dalam, dia baru saja akan memulai, tetapi memikirkan sesuatu. Dia berteriak di tempat, tunjukkan padaku. Jangan biarkan bajingan tua itu pergi. Dengan ucapan ini, para talenta tiba-tiba melihat ke arah Zuo Chunqiu. Dan Zuo Chunqiu kaget, yang sudah bingung dan jengkel, bahkan lebih jelek. Jika dia bisa, dia bahkan ingin lari. Nilai roh primordial Xian adalah jika dia tidak memahaminya, dia menipu dirinya sendiri. Suasana hati Zuo Chunqiu tak terlukiskan, tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Mengapa anak kecil ini sangat beruntung? Tanda seru. Tanda seru. Bahkan Zuo Chunqiu curiga bahwa ini bukanlah permainan yang diatur bekerja sama dengan dunia selatan, bukan? Namun, dia dapat meragukan 2 game sebelumnya. Tetapi primordial spirit yang abadi ini, Zuo Chunqiu sangat jelas. Bahkan master dari prajurit selatan pun sulit untuk ditembus. Karena roh primordial yang abadi terkondensasi di dalam. Jika tidak disempurnakan, misteri yang terkandung di dalamnya tidak akan terdeteksi. Jadi meskipun Zuo Chunqiu menerapkan teknik pompa secara ekstrim, dia mengira itu adalah pemborosan kosong. Namun, seperti yang dikatakan Hong Lian, mungkin karena teknik pompanya sulit ditembus, Zuo Chunqiu akan mencoba keberuntungannya. Tapi ini juga mungkin. Anda harus tahu bahwa ada 3 kristal roh dalam 1000 lapisan ini. Meskipun tingkat pengiriman tidak rendah, itu relatif. Jika Anda berubah menjadi orang awam, Anda tetap akan kehilangan uang. Dan spirit kristal sebanyak itu tanpa harta. Bahkan jika Zuo Chunqiu punya uang, bukankah mungkin untuk membelinya? Terlebih lagi, dia juga bertaruh melawan Qin Yichen, yang membuatnya semakin takut mengambil risiko. Terutama pertandingan terakhir menang atau kalah. Apakah itu membuatnya menggunakan teknik pompa alih-alih mencoba keberuntungan? Namun demikian, Zuo Chunqiu tidak dapat menerima fakta ini. Nak, Patua telah melihat keberuntungan menantang surga, tapi aku belum pernah melihatmu seperti ini. Di hadapan kemarahan Zuo Chunqiu, Qin Yichen terlalu malas untuk menjawab. Feng Tang langsung mencibir. Zuo Chunqiu, jika kamu tidak mampu kehilangan, kamu ingin disalahkan. Anda telah berada di Jingfang selama bertahun-tahun, dan Anda tidak akan memainkan trik ini. Meskipun Feng Tang tidak percaya bahwa keberuntungan Qin Yichen akan begitu baik, bahkan sekarang dia masih sedikit agresif, tetapi ini tidak penting. Dia hanya tahu bahwa roh primordial yang abadi ini lebih berharga daripada emas matahari platinum kaca. Dia bahkan tahu bahwa kali ini, bajingan tua ini akan kalah. Orang-orang dalam perang Korea Utara juga menonjol. Zuo Chunqiu, ketika kamu menindas anak muda, bukankah menurutmu akan ada hari ini? Cepatlah, berapa banyak mereka yang kalah kali ini? Meninggalkan senior. Tetapi kamu baru saja mengatakan, begitu banyak orang menonton, tidakkah kamu ingin bertahan? Ada apa? Zuo senior lebih baik dari kita? Orang-orang harus tahu, semua orang di dunia perang utara mencibir. Jika mereka benar-benar kalah dengan yang lain, mereka juga menyadari bahwa mereka hanya bisa menyalahkan kekuatan mereka sendiri. Tapi Zuo Chunqiu menjelaskan sejak awal bahwa dia sedikit menggertak. Segala macam paksaan dengan wajah dunia utara. Zuo Chunqiu mendengar ini, tetapi merasakan dadanya tumpul, tetapi semburan darah tua. Apa yang istimewa? Tentu saja, dia tahu betapa dia kalah kali ini. Karena itu, dia diizinkan muntah darah. Qin Yichen memenangkan semangatnya di 2 game pertama. Itu bukan jumlah yang kecil. Tapi kemudian Zuo Chunqiu yakin bisa menang kembali. Pada saat yang sama, dia mampu membelinya. Setidaknya dibandingkan dengan prestise Master Lingjiannya,
bukan apa-apa. Tapi sekarang beda. Menurut aturan tantangan, kaca platinum-platinum yang Anda miliki juga akan menjadi milik Qin Yichen. Sepotong besar emas platinum-platinum. Bahkan Zuo Chunkyu merasa sangat beruntung. Ini bukan sesuatu yang biasanya Anda temui dengan teknik pompa. Selain itu, ada juga dan transformasi Rosiyang, yaitu puncak Sengdan, adalah salah untuk mengatakan bahwa Anda tidak tertekan. Yang paling penting adalah, sesuai dengan aturan tantangan, dia juga harus membayar kembali Qin Yichen sebagai roh primordial peri. Ini benar-benar membunuh Zuo Chunkyu. Bahkan jika dia adalah Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas, dia memiliki keluarga kaya dan posisi terkemuka di klan. Tetapi harta kelas atas ini tidak diukur dengan roh biasa. Banyak kekuatan etnis juga jelek. Jika mereka bisa, mereka tidak sabar untuk membunuh Qin Yichen di tempat. Bahkan jika itu di depan umum, tidak masalah. Namun, ini di wilayah prajurit selatan. Sebelum itu, mereka tidak berani membayangkan bahwa Tuan Zuo akan kalah dari seorang junior di utara. Bahkan sebelum dia datang, Zuo Chunkyu sangat ingin bertemu Feng Tang dan yang lainnya. Selain itu, dia juga bersiap untuk menemukan kesempatan untuk mempermalukan dunia perang utara di Alchemy Dao. Tapi sekarang, apakah Alchemy Dao masih memalukan? Mengundang penghinaan pada diri sendiri hampir sama. Zuo Chunkyu mencukur rambutnya, sepasang serigala melolong. Bagaimana mungkin ada gaya atasan sebelumnya? Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah kalah separah ini dalam hidup ini. Namun, itu jatuh ke mata Qin Yichen tanpa simpati. Mengapa dia bersimpati dengan Zuo Chunkyu? Tahukah Anda? Saat pertama kali bertemu Zuo Chunkyu, Feng Tang berencana menariknya lebih dulu. Hasilnya adalah provokasi Zuo Chunkyu sepanjang jalan. Bahkan jika itu bahkan mengganggu kekuatan roh pembangkit tenaga listrik teratas. Jika tidak demikian, Qin Yichen akan menang. Bahkan jika itu melawan Zuo Chunkyu dan suku Jie. Tapi jangan lupa, tantangan terakhir sengaja diajukan oleh Zuo Chunkyu. Meskipun dia menguasai karakter Zuo Chunkyu selangkah demi selangkah, tetapi sekali lagi, mengapa Zuo Chunkyu pada akhirnya ingin menginjaknya? Dalam hal ini, Qin Yichen hanya bisa mengatakan menuai apa yang telah Anda tabur, pantas mendapatkannya. Terlebih lagi, kedua belah pihak adalah musuh. Mungkin suatu hari nanti mereka harus saling berhadapan. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Dengan pemikiran ini, Qin Yichen meletakkan tangannya di dadanya, berkata sambil mencibir. Saya berkata, jika Anda ingin memuntahkan pokok dan bunga Anda pasti akan melakukannya.